semuanya, kami dari kelompok 2, kelas 5 HTMA izin menampilkan simulasi sidang tindak pidana dengan nomor perkara 306/Pitsus LH/2024/PN dengan saya sendiri sebagai panitera Akila Salsatu Zaro dan Novia Aniza sebagai ketua hakim, Dewi Salahatun dan Amelia sebagai hakim anggota 1 dan 2, Aulia Alfazia sebagai jaksa penuntut umum, Diana Hairulina sebagai penasihat hukum, terdakwa 1 dan 2 Rizky dan Niva, saksi JPU 1, 2, 3 dan seorang ahli yaitu Aida, Latifah, Laila Uswatun Hasanah, Nur Ika, dan Windy Anggreni. Nomor register 306/Pitsus LH/2024/PN Bekasi. Pada kasus ini melibatkan 2 terdakwa, Nana Nasruddin dan Muhammad Habib, yang terbukti melakukan pemalsuan bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite. Pada tanggal 25 Maret 2024, kedua terdakwa bekerja sebagai sopir dan kernet truk tangki mengganti sebagian muatan BBM dengan air di SPBU di Karawang sebelum mendistribusikannya ke SPBU lain di Bekasi. Aksi mereka terungkap setelah adanya keluhan masyarakat terkait dengan kendaraan yang mogok akibat BBM tercampur air. Penyelidikan lebih lanjut menemukan barang bukti sejumlah rekaman video dan hasil laboratorium yang menunjukkan campuran air sebanyak 75% dalam BBM. Kedua terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dan denda sekitar 50 juta rupiah dan barang bukti terkait disita untuk dimusnahkan. Tindakan mereka dinyatakan melanggar Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi yang telah diperbaharui. Sekian dan selamat menyaksikan semuanya. Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim anggota lagi siap? Hakim anggota lagi siap? Siap. Panitera siap? Siap majelis hakim. Jaksa penuntut umum siap? Penasihat hukum siap? Siap majelis hakim. Sebelum persidangan dimulai, diperingatkan kepada pengunjung sidang agar tidak membuat suara-suara gaduh serta menonaktifkan segala alat komunikasi agar tidak mengganggu jalannya persidangan. Baiklah, sebelum sidang dibuka, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing agar persidangan ini berjalan dengan lancar dan dapat menghasilkan putusan seadil-adilnya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sidang Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 306/Pitsus LH/2024/PN Bekasi dengan terdakwa Nana Nasruddin alias Nana Bintulo almarhum dari Muhammad Habib alias Habib bin Ujang Suherman pada hari Rabu 10 Juli 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap untuk dihadirkan di persidangan? Siap. Silakan hadirkan.
Baik, tugas hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Para saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap? Sehat majelis hakim. Baiklah, sesuai dengan ketentuan pasal 155 ayat 1 KUHP, Majelis Hakim akan memeriksa identitas terdakwa 1 terlebih dahulu. Nama lengkap saudara, Nasrudi, tempat tanggal lahir, 18 September 1992, umur saudara, 31 tahun, jenis kelamin laki-laki, laki-laki, kebangsaan Indonesia betul, betul. alamat saudara, Blok 1 RT 9, RW 3, Desa Bosan, Kecamatan Pasekan, Kabupaten Indramayu. agama saudara, Islam, pekerjaan. wira swasta, Baik, saudara terdakwa, apakah saudara pernah mengalami penahanan sebelumnya? belum majelis hakim. Apakah saudara didampingi penasihat hukum saudara? Tidak majelis hakim. Baiklah, selanjutnya terdakwa 2. Nama lengkap saudara, Muhammad Afif, tempat tanggal lahir saudara, 9 Mei 1997, umur saudara, 27 tahun, jenis kelamin, laki-laki, kebangsaan, bekerja, alamat saudara, warga Kebun RT 4 RW 4, Kelurahan Kuasari, Kecamatan Kuasari, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, agama, Islam, pekerjaan. karyawan swasta, Baiklah, saudara terdakwa, apakah saudara pernah mengalami tahanan sebelumnya? tidak majelis hakim, Apakah saudara didampingi penasihat hukum saudara? tidak majelis hakim, Saudara terdakwa, mulai hari ini perkara saudara akan disidangkan di Pengadilan Negeri Bekasi. Oleh karena itu, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan ini silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Sesuai dengan acara persidangan hari ini adalah pembacaan surat dakwaan oleh penuntut umum. Bagaimana saudara penuntut umum? Apakah saudara sudah siap dengan dakwaan saudara? Siap, ya. Baiklah, saudara terdakwa, apakah sudah menerima salinannya? Belum majelis hakim. Penuntut umum silakan dibacakan dan kepada para terdakwa silakan dengarkan dan perhatikan baik-baik. Izin membacakannya. Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk keadilan. Surat dakwaan nomor register perkara PDN 54 2 Romawi / Bekasi / 05 2024. Identitas terdakwa 1. Nama lengkap Nana Nasruddin alias Nana Bintullah. Selanjutnya jawab dibacakan. Terdakwa 2. Nama lengkap Muhammad Afif alias Afif bin Ujang Suherman. Selanjutnya dianggap dibacakan. Penahanan dianggap dibacakan. Dakwaan. Pertama, bahwa terdakwa Nana Nasruddin alias Nana Bintullah almarhum dan terdakwa 2 Muhammad Afif alias Afif bin Ujang Suherman bersama saksi saksi penuntut terpisah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya tahun 2024 bertempat di SPBU 341 Street 7106 yang beralamat di Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 100 RT/RW 0600 Kelurahan Margajaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memasukkan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud pada pasal 28 ayat 1. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara yang dianggap dibacakan. Kedua, bahwa terdakwa Nana Nasruddin alias Nana Bintullah dan terdakwa Muhammad Afif alias Afif bin Ujang Suherman bersama saksi saksi penuntutan terpisah pada hari Senin tanggal 20 Maret 2024 sekitar pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada bulan Maret 2024 atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di SPBU 314/1341 yang beralamat Jalan Raya Kali Desa Anggadini, Kecamatan Kali, Kabupaten Karawang. Tetapi kalau terdakwa bertempat tinggal perdian terakhir terdakwa ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya. Tidak pidana itu dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bekasi. Maka berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP, Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan pengangkutan dan atau niaga bahan bakar minyak, bahan bakar gas dan atau liquefied petroleum gas yang disubsidi dan atau penyediaan dan pendistribusiannya diberikan penugasan pemerintah. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara yang dianggap dibacakan.
Perbuatan terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang atas perubahan pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kota Bekasi, 19 Juli 2024, hormat kami Jaksa Penuntut Umum 4 dan Pilot Perangin-Angin SH ditandatangani. Sekian cukup. Baik, saudara terdakwa 1 dan 2, apakah saudara sudah mengerti maksud dari surat dakwaan tersebut? Mengerti Majelis Hakim. Saudara terdakwa 1 dan 2, setelah mendengar dakwaan dari penuntut umum, apakah saudara yakin tetap tidak ingin mengajukan penasihat hukum? Karena berdasarkan pasal 56 KUHP, saudara wajib didampingi oleh penasihat hukum karena terancam pidana lebih dari 5 tahun. Jika kalian berubah pikiran, maka kami Majelis Hakim akan menawarkan penasihat hukum yang tinggi. Izin berdiskusi terlebih dahulu Majelis Hakim. Baik, silakan. Baik, setelah kami berdiskusi, kami bersedia menerima tawarannya Majelis Hakim. Baiklah, jika begitu, untuk sidang selanjutnya kami akan mengutus penasihat hukum untuk mendampingi saudara. Kepada saudara terdakwa 1 dan 2, harap persiapkan surat keterangan tidak mampu saudara. Baik, Yang Mulia. Baiklah, saudara terdakwa 1, apakah saudara akan menanggapi dakwaan dari penuntut umum? Tidak, Yang Mulia. Saudara terdakwa 2, apakah saudara akan menanggapi dakwaan dari penuntut umum? Tidak, Majelis Hakim. Baiklah, karena tidak ada keberatan dari para terdakwa, maka sidang akan dilanjutkan dengan pembuktian. Bagaimana penuntut umum, apakah sudah siap dengan pembuktian saudara? Belum, Yang Mulia. Kami mohon 1 minggu untuk diskusi. Baiklah, karena penuntut umum belum siap dengan alat bukti untuk itu, sidang akan ditunda dan dilanjutkan kembali 1 minggu mendatang. Panitera, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Hari Rabu tanggal 17 Juli 2024 yang mulia. Saudara penuntut umum, hari Rabu 17 Juli 2024, apakah siap hadir di persidangan? Siap. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 17 Juli 2024 dengan acara pembuktian oleh JPU. Untuk itu, kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan terdakwa pada persidangan selanjutnya dan para terdakwa satu tanda tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis Hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Baik, Hakim Ahmad Satu siap. Hakim Ahmad Satu siap. Siap, ya. Penasihat Panitera siap. Siap, Majelis Hakim. Jaksa penuntut umum siap. Siap, Yang Mulia. Penasihat hukum siap. Siap yang mulia. Sidang lanjutan perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor register perkara 311/2024 dengan terdakwa Nana Nasruddin alias Nana Binduloh dan Muhammad Apip alias Apip Ujang Suherman pada hari Rabu 17 Juli 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara terdakwa bisa dihadapkan di persidangan hari ini? Siap, Yang Mulia. Silakan hadapkan. Baik, tugas silakan terdakwa. Saudara terdakwa 1 dan 2, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat Majelis Hakim. Saudara terdakwa 1 dan 2, di sebelah kanan saudara sudah kami siapkan penasihat hukum yang kami tunjuk. Silakan perkenalkan ini. Baik, Majelis Hakim dimohon berdiri. Perkenalkan, nama saya Ratna Simanjuntak SHMH dari Lembaga Bantuan Hukum Jakarta yang bertempat di Menteng, Jakarta Pusat. Terima kasih, Majelis Hakim. Baik, silakan saudara maju ke depan untuk menunjukkan surat kuasa, surat izin belajar dan berita acara sumpah advokat kepada penuntut umum. Silakan maju untuk pemeriksaan.
Bagaimana? Jaksa penuntut umum, apakah sudah siap dengan alat bukti saudara? Siap Yang Mulia. Di sini saya akan menyertakan barang bukti yang setidaknya digunakan oleh terdakwa dalam kasus pencabulan BBM. Pertama, barang bukti yang kami tandai dengan PP1 sampai PP4. Kami jelaskan dari sini Yang Mulia. Yang pertama, ada satu botol BBM sudah bercampur dengan air. Ini sudah terlihat jelas air, kemudian minyak di atasnya. Ini adalah salah satu sampel yang diambil. Kemudian selang air yang digunakan oleh para terdakwa untuk memasukkan air ke dalam kompartemen BBM yang ada di truk. Kemudian ada selang closing. Ini adalah selang yang digunakan untuk membongkar muatan, menurunkan BBM ke tangki yang di bawah tanah. Di sini kami ambil sampel, ternyata ada campuran airnya juga. Yang terakhir ada satu unit truk. Ini yang digunakan para terdakwa untuk mengangkut BBM. Untuk barang bukti cukup Yang Mulia. Selanjutnya kami juga menghadirkan 3 orang saksi dan 1 ahli. Saya jabarkan, yang pertama ada Ananta Budi Singgalingi, yang kedua ada Ajeng Kamarati, yang ketiga posko saksi, dan ahli bernama Profesor Insinyur Radyastuti Winarno SHMD. Cukup Yang Mulia. Baiklah. Para terdakwa, apakah benar barang bukti tersebut adalah yang saudara-saudara gunakan ketika melakukan tindak pidana tersebut? Ya benar Yang Mulia. Baiklah, jaksa penuntut umum, selanjutnya alat bukti saksi apakah sudah siap dihadirkan? Siap Yang Mulia. Apakah sudah dipanggil bicara patut? Sudah. Baik, saudara penuntut umum, apa relevan saudara menghadirkan para saksi? Jadi yang saksi 1 itu adalah korban yang motornya itu mengalami mogok setelah mengisi BBM dan pertalite di SPBU 34134, dan juga orang pertama yang saya dari kejanggalan dalam BBM yang kemudian lapor ke polisi. Kemudian saksi kedua itu pengawas SPBU 341 yang akan menerangkan apa yang terjadi di SPBU yang penjaga SPBU yang SPBU itu sudah terendam air. Kemudian saksi ketiga adalah pengawas SPBU 341 yang merupakan pengawas juga di SPBU tersebut, tapi sebagai terdakwa dalam tuntutan terpisah. Ini yang kami nilai bekerja sama dengan para terdakwa. Kemudian ada 1 orang ahli, beliau adalah guru besar di Universitas Indonesia, di mana beliau adalah seorang pakar hukum lingkungan hidup. Cukup ya. Baiklah, saudara terdakwa, silakan saudara menempatkan diri di samping kanan penasihat hukum saudara. Penuntut umum, silakan hadirkan para saksi. Baik, petugas, hadirkan saksi terang. Baik, apakah benar saudari merupakan saudari Ananta Aguni Singgalingi? Benar Yang Mulia. Apakah benar saudara merupakan Anjeng Kamarati? Benar Majelis Hakim. Apakah benar saudara merupakan posko saksi? Benar Majelis Hakim. Baiklah, selanjutnya silakan saksi-saksi jawab bersama-sama. Apakah saudara-saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa Majelis Hakim. Apakah dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan pada hari ini? Sehat dan siap Majelis Hakim. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 1 KUHP, sebelum saudara dimintai keterangannya terlebih dahulu, kami akan memeriksa identitas saudara. Yang pertama akan diperiksa identitasnya adalah saudara Ananta Budi Singgalingi. Nama lengkap saudara? Ananta Budi Singgalingi. Tempat tanggal lahir?
Samosir 15 Juli 1986. Umur saudara? 28. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan Indonesia benar? Benar. Tempat tinggal saudara? Bumi Wedari, Jalan Tenta Utama nomor 1, Bantar Gebang, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Tempat tinggal? Agama? Agama Kristen. Pekerjaan? Karyawan swasta. Pendidikan? S1. Apakah saudara kenal dengan para terdakwa? Tidak majelis hakim. Ada hubungan darah? Tidak ada. Hubungan pekerjaan? Tidak. Baik, saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini? Bersedia majelis hakim. Baiklah, selanjutnya saksi 2, Ajeng Kamaradi. Nama lengkap saudara? Ejeng Kamaradi. Tempat tinggal? Tempat tanggal lahir? Bekasi 12 Agustus 1982. Umur saudara? 42 tahun. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan Indonesia benar? Benar. Tempat tinggal saudara? Jalan Insinyur Juanda nomor 1, Kota Bekasi. Agama? Islam. Pekerjaan? Pengawas CBU 3441341. Pendidikan? S1. Apakah saudara kenal dengan para terdakwa? Kenal majelis hakim? Ada hubungan darah? Tidak ada majelis hakim. Hubungan pekerjaan? Ada majelis hakim. Saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan pada persidangan ini? Bersedia majelis hakim. Selanjutnya saksi 3, saudara Bos Kosasi. Nama lengkap saudara? Bos Kosasi. Tempat tanggal lahir? Jakarta 20 Maret 1978. Umur saudara? 46 tahun. Jenis kelamin? Laki-laki. Kebangsaan Indonesia benar? Benar majelis hakim. Tempat tinggal? Jalan Sumamangkong Marzuki nomor 19 RT 3 RW 2 Margajaya Kecamatan Bekasi. Agama? Islam majelis hakim. Pekerjaan? Pengawas SPBU 341. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Kenal majelis hakim. Ada hubungan darah? Tidak majelis hakim. Hubungan pekerjaan? Ada majelis hakim. Saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan pada persidangan kali ini? Bersedia majelis hakim. Baiklah, sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diambil keterangannya, saudara-saudara akan disumpah terlebih dahulu sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan para saksi maju ke depan untuk diambil sumpahnya kepada Hakim Anggota 1 tolong membantu. Baik, silakan saudara yang beragama Islam berdiri di hadapan saya. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan saudara yang beragama Kristen berdiri di hadapan saya. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Saya berjanji bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang benar, tidak lain daripada yang sebenarnya. Semoga Tuhan menolong saya. Terima kasih. Saksi bisa memberikan tempat. Cukup. Baiklah, saudara telah disumpah, oleh karena itu saya meminta kepada saudara-saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi akan ketentuan pasal 242 ayat 2 KUHP dengan memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Apakah saudara-saudara mengerti? Mengerti majelis hakim. Baiklah, yang pertama kali akan diperiksa adalah saksi 1. Pada saksi 2 dan 3 harap menunggu di tempat yang telah disediakan. Petugas, silakan antarkan saksi 2 dan 3 ke ruang. Saudara Ananta, apakah saudara pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah majelis hakim. Di mana? Di Polres Bekasi. Apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara dalam keadaan terdesak dan tekanan? Tidak majelis hakim. Apakah saudara mengetahui mengapa saudara dihadirkan ke persidangan? Ya, saya tahu saya dihadirkan di sini untuk menerangkan tentang kejadian kendaraan yang mogok karena telah mengisi BBM di pertalite yang telah bercampur dengan air. Baik, saudara saksi, kapan mula saudara mengetahui bahwa BBM tersebut tercampur dengan air? Ya, awal mula saya mengetahui adanya kejadian tersebut itu pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, itu sekitar jam 11 malam.
pada saat itu saya mengisi bensin motor saya di SPBU yang beralamat di Jalan Yusuf Juanda yang Kecamatan Bekasi Selatan, dan setelah beberapa meter motor saya tiba-tiba mogok bersamaan dengan pengendara lain yang mengisi BBM jenis pertalite di SPBU tersebut. Dan setelah dicek semua ternyata ada BBM, dan setelah dicek ternyata ada airnya. Baik, Hakim Angka 1, apakah ada pertanyaan? Ada, yang mulia. Silakan. Apa yang saudara lakukan setelah mengetahui informasi tersebut? Setelah saya tahu, saya langsung lapor ke Polres Bekasi. Lalu saya diajak tim opsional unit khusus untuk melakukan pengecekan ke TKP dan melakukan interogasi terhadap supervisor SPBU. Cukup, yang mulia. Hakim Angka 2, apakah ada pertanyaan? Tidak ada, yang mulia. Baiklah, penuntut umum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara sudah mengetahui kejadian yang sebenarnya? Iya, saya tahu dari berita kalau ternyata BBM itu sudah dicampur oleh pengangkut BBM dan sebelum masuk ke SPBU. Dan emang agak tolol sih kayaknya, makanya kalau mau ngomong itu pikir pakai otak. Baik, apakah saudara tahu siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Iya, saya tahu itu ada Nana sama Afif. Baik, apakah saudara tahu pekerjaan mereka? Setahu saya tuh mereka supir truk yang ngangkut BBM. Cukup yang mulia. Baik, sebelumnya saudara saksi mohon perbaiki sikap duduk saudara. Mohon hormati persidangan kali ini. Penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada majelis hakim. Silakan. Terima kasih majelis hakim. Saudara saksi, apakah Anda pernah melihat terdakwa melakukan pencampur BBM dan air secara langsung? Enggak lihat langsung sih, cuman ngerasain akibatnya motor saya jadi mogok karena ada campuran air. Terus siapa yang mau tanggung jawab tuh, Pak? Enggak, cuma saya aja. Apakah saudara yakin motor Anda membakar BBM atau karena kerusakan yang ada pada motornya Anda sendiri? Iya, yakin. Jelas-jelas sudah dicek kalau BBM itu tercampur dengan air. Cukup majelis hakim. Baiklah, untuk sementara keterangan saksi 1 sudah cukup. Silakan bisa meninggalkan ruang sidang pada petugas secara pribadi, dan saudara PU silakan hadirkan saksi 2. Baik, bertugas hadirkan saksi 2 ke ruang sidang. Baik, apakah saudara benar bernama Ajeng Kamarati? Benar, majelis hakim. Apakah saudara pernah memberikan keterangan sebelumnya? Sudah, majelis hakim. Di mana? Di Polres Bekasi. Apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara dalam paksaan dan tekanan? Tidak ada, majelis hakim. Apakah saudara tahu mengapa saudara dihadirkan di persidangan kali ini? Iya, saya tahu saya dipanggil dan diminta keterangan terkait apa yang jadi terdakwa dan terdakwa 1 juga terdakwa 2. Bisa saudara ceritakan kronologi yang saudara tahu? Bisa, majelis hakim. Silahkan. Jadi awal mulanya saya diberi order BBM jenis pertalite yang dimana BBM itu tiba pada jam 25 Maret 2024. Di sini saya nggak tahu kalau BBM bercampur dengan air karena pada saat bongkar muat dan bongkar itu tanpa sepengetahuan saya. Kapan saudara tahu bahwa BBM itu bercampur dengan air? Saya menyadari setelah 40 menit dari kejadian itu karena pada saat bom 40 itu banyak warga yang mengeluh karena kendaraan rusak. Saat dicek ternyata BBM sudah tercampur dengan air, majelis hakim. Baiklah, Hakim Awal 1, apakah ada pertanyaan? Ada, yang mulia. Silakan. Apakah saudara tidak merasa janggal dengan tingkah laku terdakwa yang langsung melakukan bongkar-muatan tanpa seizin dari saudara? Awalnya sih cukup kaget karena terdakwa itu bilang langsung muatan bongkar tanpa sepengetahuan saya dan itu jelas sesuai dengan prosedur, majelis hakim. Baik, Hakim Awal 2, apakah ada pertanyaan? Ada, yang mulia. Silakan. Bagaimana prosedur bongkar muat yang benar? Jadi awalnya itu truk tangki parkir. Nah, pengawas meminta surat jalan kepada pihak pemilik. Yang selanjutnya, pengawas melakukan penyocokan segel dengan surat jalan. Lalu pengawas membuka segel batang loading untuk mengambil sampel sebanyak 1 liter. Yang selanjutnya, setelah tidak mencurigakan, lalu pengawas melakukan pembukaan kompartemen tangki atas dan melakukan pengecekan stik yang sudah dioles oleh pasta air dan juga pasta minyak. Lalu setelah sudah tidak terdapat kandungan air, pengawas akan turun memasang selang oksi yang diarahkan sesuai dengan dompet jenis BBM. Lalu pengisian dimulai sampai dengan BBM itu habis.
Lalu ini pengawas naik ke atas kompartemen tangki untuk memastikan bahwasannya BBM sudah hasil atau belum. Yang selanjutnya menyerahkan surat jalan yang sudah distempel pada kernet dan melepas mengawasi dan menutup batang majelis hakim. Ya, cukup ya Bu ya. Baik, terima kasih. Dalam umum apakah ada yang ingin ditanyakan? Dan Silakan. saudara saksi, apakah saudara memiliki bukti yang relevan? Untuk berantisipasi saya mengambil sedikit cuplikan bongkar muatan dilakukan oleh terdakwa yang selanjutnya sudah saya serahkan ke jaksa penuntut umum. Baik, Yang Mulia, jadi saksi sudah menyiapkan bukti yang bermaksud. Mohon izin untuk menampilkannya. Baik, silakan. Dan Dalam umum. Ya, silakan. jadi itu tidak jelas namanya, mohon izin. Ya. Itu tadi proses bongkar muatan dilakukan terdakwa, namun tanpa sepengetahuan oleh saksi. Pada terdakwa bisa jawab, betul kan? Betul, Pak. Coba. Baik, apakah masih ada pertanyaan? Tidak ada yang. Nasihat hukum, apakah ada pertanyaan? Ada majelis hakim. Silakan. Terima kasih majelis hakim. Kepada saksi yang kedua, mengapa saksi tidak melakukan teguran kepada terdakwa? Karena saat bongkar muatan dilakukan, otomatis tidak dapat dihentikan dan berjaga-jaga. Saya sudah menyiapkan video yang ditampilkan oleh jaksa penuntut umum. Cukup majelis hakim. Baik. Karena keterangan saudari dianggap cukup, karena pemeriksaan saksi 2 telah selesai, maka saksi 2 diperiksakan untuk duduk di kursi yang telah disediakan. Kepada JPU, silakan hadirkan saksi 3. Baik, saksi petugas hadirkan saksi 3 ke ruang sidang. Saksi 3, betul saudara bernama Kos saksi? Betul majelis hakim. Apakah saudara sudah pernah melakukan pemeriksaan sebelumnya? Sudah majelis hakim. Di mana? Polresta Bekasi. Apakah dalam pemeriksaan tersebut saudara dalam paksaan dan tekanan? Tidak majelis hakim. Apakah saudara mengetahui mengapa saudara dihadirkan di persidangan kali ini? Mengetahui majelis hakim, saya dihadirkan untuk menjelaskan mengenai peristiwa pencampuran BBM dengan air. Apakah saudara kenal dengan saudara terdakwa? Kenal majelis hakim. Hakim nomor 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara tahu kalau BBM itu tidak tercampur dengan air? Tentu tahu majelis hakim. Kejadiannya pada Senin 25 Maret 2024 bertempat di SPBU 341 yang beralamat di Jalan Raya Kelari, Desa Anggadiana. Bisa saudara ceritakan kronologi kejadiannya?
Saya mulia, awalnya Pak Ujang dan Pak Apip datang ke SPBU 391 untuk mengantarkan pesanan BBM jenis Pertalite yang saya pesan. Kemudian kami menurunkan muatan bersama-sama sesuai dengan prosedur. Kemudian saat proses penurunan muatan, Pak Ujang dan Pak Apip bercerita bahwa mereka membawa muatan lebih dan meminta tolong untuk dibeli. Apakah saudara langsung mengiyakan? Tidak, Yang Mulia, awalnya saya menolak karena saya tahu meskipun itu muatan lebih, tapi itu tetap milik perusahaan. Apa faktor saudara menyetujui tawaran terdakwa Nana dan Apip? Jadi Pak Nana dan Pak Apip bercerita bahwa mereka berdua sedang membutuhkan uang. Pak Apip membutuhkan uang untuk kebutuhan sekolah anaknya dan Pak Nana membutuhkan uang untuk membayar hutang yang digunakan untuk pengobatan biaya istrinya yang sudah meninggal. Dan cerita tersebut saya merasa ikhlas dan setuju untuk membeli BBM. Cukup Yang Mulia. Baik, Hakim anggota 2 apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia, silahkan. Terima kasih Yang Mulia. Apakah saudara mengetahui berapa banyak orderan yang diturunkan melalui SPBU tersebut? Mengetahui Majelis Hakim, jenis BBM Pertalite yang diturunkan di SPBU 304 yang beralaman di Desa Kelari, Kabupaten Karawang sejumlah 600 liter orderan ditambah 1.300 liter di luar orderan. Dengan harga berapa saudara membeli BBM jenis Pertalite yang di luar orderan? Saya melakukan tawar-menawar dengan Pak Nana dan Pak Apip di angka 7.500. Bapak tadi sampaikan bahwa Bapak sadar perbuatan ini salah, tetapi mengapa tetap dilanjutkan dengan alasan beribadah? Jadi Yang Mulia, di saat kami membuat kesepakatan bahwa Pak Nana dan Pak Apip telah mengatur rencana supaya berjalan dengan lancar. Jadi saya sepakat. Ya, cukup ya Mulia. Terima kasih. Penuntut umum apakah ada pertanyaan? Tidak, Yang Mulia. Silahkan. Terima kasih, Yang Mulia. Saudara saksi, bisa saudara jelaskan secara singkat kronologi penurunan BBM di SPBU tersebut? Awalnya pukul 5:30, terdakwa Apip dan Nana datang ke SPBU untuk mengantarkan BBM bermuatan Pertalite yang sudah saya order dan menawarkan kepada saya apakah saya berminat untuk membeli BBM jenis Pertalite karena muatan lebihan BBM jenis Pertalite sebanyak 1.300. Atas hal tersebut saya setuju dengan membeli jenis Pertalite tersebut dengan harga 7.500 per liter dengan total harga sejumlah 14 juta. Selanjutnya saya melakukan pemecetan delivery order sesuai dengan kompartemen dan nomor segel yang dibuka. Lalu saya saksi membuka segel main handle, bottom dan bottom login. Selanjutnya terdakwa Nana dan Apip memasang closing dan bottom letten. Dua melakukan bongkar muatan jenis BBM Pertalite sebanyak 800 liter dari komponen. Setelah itu saya membuka segel bottom komponen 4 untuk membongkar muatan BBM Pertalite dengan sejumlah 1.300. Setelah selesai melakukan pembongkaran Pertalite, saya kasih uang sejumlah 14 juta kepada terdakwa Nana dan Apip, yang mana uang sejumlah 14 juta rupiah tersebut saya ambil setelah satu operator pompa di SPBU saya. Oke. Siapa yang menerima uang yang diberikan? Yang menerima uang sejumlah 14 juta tersebut adalah terdakwa Apip. Jenis BBM-nya saudara pesan? BBM jenis Pertalite Berapa banyak? 8.000 liter. Apakah saudara tidak berusaha menegur para terdakwa? Tidak Pak, karena saya waktu itu saya juga kasih upah yang sama sebanyak 300. Jadi saya sudah diamankan mereka. Cukup Yang Mulia. Terima kasih. Dan satu umum apakah ada pertanyaan? Ada Yang Mulia? Silahkan. Kepada saksi, apa alasan Bapak untuk menerima tawaran dari terdakwa? Karena saya kasihan sama mereka Pak, terus saya juga mendapatkan untung. Bapak tahu terdakwa membutuhkan uang untuk apa? Saya tahu ini Nana pernah cerita bahwa Nana membutuhkan uang untuk biaya sekolah anaknya dan Apip untuk biaya pengobatan utang istrinya yang sudah meninggal. Cukup Majelis Hakim? Baiklah, keterangan saudara dianggap cukup. Kepada saksi
saksi 3 dipersilakan meninggalkan ruangan sidang. Kepada para terdakwa, apakah saudara mengerti apa yang telah disampaikan oleh saksi 1, 2, dan 3? Mengerti yang mulia. Apakah yang disampaikan oleh saksi 1, 2, dan 3 itu sudah benar? Iya benar yang mulia. Baiklah, saudara terdakwa, apakah akan bertanya atau menanggapi keterangan dari saksi 2? Mohon maaf yang mulia, kami ingin mendapati bahwa keterangan saksi itu sudah sesuai. Cukup, saudara terdakwa? Cukup majelis hakim. Penuntut umum, apakah masih ada alat bukti yang akan dihadirkan? Baik, untuk saksi sudah, saksi 1, 2, 3 sudah ada semua, namun masih ada satu lagi yaitu ahli yang merupakan ahli di bidang hukum terkhusus hukum lingkungan yang akan memberikan keterangan terkait hukum yang berkaitan dengan tindakan para terdakwa. Baik, silakan hadirkan. Baik, petugas hadirkan ahli ke ruang sidang. Baiklah, saudara ahli, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Bisa. Apakah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 1 KUH AP, sebelum saudara dimintai keterangan terlebih dahulu, kami akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara, Profesor Dr. Raja Sri Marmo SHM tempat tanggal lahir, Bekasi 18 Februari 1977, umur saudara, 47 tahun, jenis kelamin, perempuan, kebangsaan Indonesia benar, tempat tinggal saudara, Jalan Kiai Haji Agus Salim MS 9 Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, agama, Kristen Protestan. pekerjaan, Saya sekarang sebagai guru besar di Universitas Negeri Indonesia, pendidikan. S3. Apakah saudara kenal dengan terdakwa? Tidak majelis hakim, Ada hubungan darah? tidak ada majelis hakim, Hubungan pekerjaan? tidak ada majelis hakim. Baiklah, saudara ahli bersediakah saudara memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Bersedia majelis hakim? Baiklah, sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUH AP, sebelum saudara diambil keterangannya terlebih dahulu, saudara akan diambil sumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan saudara. Kepada hakim nomor 2, harap dibantu. Ya, silakan saudara ahli berdiri di depan saya. Angkat tangan kanan saudara dengan jari membentuk huruf V. Kemudian tangan kiri di atas sampingkan, kemudian ikuti kata-kata saya. Demi Tuhan saya bersumpah Demi Tuhan saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat bahwa saya akan memberikan pendapat tentang soal-soal yang dikemukakan. tentang soal-soal yang dikemukakan. Menurut pengetahuan dan ahli saya, Menurut pengetahuan dan ahli saya, dengan sebaik-baiknya. semoga Tuhan menolong saya. Semoga Tuhan menolong saya. Cukup ini ya. Baiklah, silakan saudara kembali cepat. Baiklah, saudara telah disumpah. Oleh karena itu, saya meminta kepada saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya. Jika tidak, saudara akan dikenai sanksi ketentuan pasal 242 ayat 2 KUHP dengan memberikan keterangan palsu di atas sumpah dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun. Apakah saudara mengerti? Mengerti majelis hakim? Baiklah, saudara tahu mengapa saudara dipanggil di persidangan hari ini? Tahu majelis hakim, saya di sini akan menerangkan tentang tindakan terdakwa yang berkaitan dengan hukum pidana lingkungan hidup majelis hakim. Baiklah, silakan saudara jelaskan. Hukum lingkungan hidup dijelaskan baik secara general dalam KUHP dan eksplisit dalam Undang-Undang Lingkungan Hidup Nomor 32 Tahun 2009. Berdasarkan tindakan yang dilakukan oleh terdakwa, bahwa saya terdakwa telah memenuhi unsur-unsur bidang lingkungan hidup yang dimana terdakwa telah berupaya melakukan pemalsuan BBM dengan mengganti BBM yang asli dengan air, sehingga dakwaan disebutkan oleh jaksa penuntut umum saya kira sudah benar majelis hakim. Baiklah, Hakim Melakukan 1, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Hakim Melakukan 2, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada yang mulia. Jaksa penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara ahli, bisa saudara jelaskan mengenai hubungan hukum terkait pelanggaran yang dilakukan oleh para terdakwa? Dalam kasus pencemburan bahan bakar minyak dengan air, saya sebagai ahli hukum dari jaksa penuntut umum menjelaskan bahwasannya tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Majelis Hakim.
Pencampuran BBM dengan air menggunakan produk yang digunakan tidak memenuhi standar mutu yang disyaratkan sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 1 huruf AA Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain itu, tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penipuan atau pemalsuan yang diatur dalam pasal 378 KUHP dan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Karena majelis hakim, pelaku usaha dengan sengaja mencampur BBM untuk mendapatkan keuntungan secara tidak sah dengan mengorbankan konsumen. Saya sebagai ahli hukum juga menegaskan bahwasanya pencampuran BBM dengan air dapat menyebabkan kerusakan yang serius pada kendaraan sehingga konsumen mengalami kerugian material yang sangat signifikan. Lebih lanjut, majelis hakim, kerusakan kendaraan akibat BBM yang tercemar berpotensi menimbulkan kecelakaan yang membahayakan jiwa dan juga harta benda. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan juga jujur terkait kualitas barang yang dijual, sehingga pencampuran BBM dengan air jelas melanggar kewajiban hukum tersebut. Dalam hal ini, majelis hakim, pelaku usaha atau dalam hal ini terdakwa selaku supir truk terbukti melanggar ketentuan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana berupa penjara paling lama 5 tahun penjara atau denda maksimal sebanyak 2 miliar rupiah sesuai dengan pasal 62 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jika ditemukan unsur pidana lain, pasal-pasal dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP juga dapat diterapkan majelis hakim. Saya sebagai ahli hukum juga merekomendasikan agar para pihak yang terlibat dalam praktik pencampuran BBM dengan air dikenakan sanksi pidana dan juga administratif yang tegas guna memberikan efek jera serta melindungi hak konsumen. Selain itu, majelis hakim, pengawasan terhadap distribusi BBM perlu diperketat untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa yang akan mendatang, majelis hakim. Terima kasih. PH, apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada majelis hakim. Baiklah, dikarenakan keterangan saudara dianggap cukup, silakan saudara ahli dapat kembali ke tempat yang telah disediakan. Baik, majelis hakim. Baiklah, penuntut umum, apakah masih ada alat bukti yang ingin dihadirkan? Cukup yang mulia. Karena tidak ada lagi alat bukti yang dihadirkan oleh penuntut umum, selanjutnya kepada saudara penasihat hukum, apakah ada alat bukti yang ingin saudara hadirkan? Benar yang mulia, kami akan mengajukan satu orang saksi bernama Tririsma hari ini, majelis hakim. Baiklah, silakan saudara PH maju untuk menyerahkan identitas saksi dan kepada JPU dan terdakwa maju untuk ikut pemeriksanya. Baiklah, silakan kembali ke depan. Penasihat hukum, apakah para saksi sudah siap? Sudah, majelis hakim. Apakah sudah dipanggil secara patut? Sudah, majelis hakim. Baik, saudara penasihat hukum, bisa saudara jelaskan apa relevansi saudara menghadirkan para saksi? Saksi merupakan istri dari terdakwa. Penasihat, silakan hadirkan saksi di ruang sidang. Siap, majelis hakim. Petugas hadirkan saksi ke muka persidangan. Terima kasih. Saudara saksi, apakah benar saudara bernama Tririsma hari ini? Benar, majelis hakim. Baiklah, saya periksa terlebih dahulu identitas saudara. Sebelumnya, apakah saudara bisa berbahasa Indonesia? Majelis hakim. Baiklah, sebelum diperiksa identitasnya, apakah ada saudara dalam keadaan sehat dan siap untuk mengikuti persidangan kali ini? Sehat dan siap, majelis hakim. Baiklah, berdasarkan ketentuan pasal 160 ayat 1 KUHP, sebelum saudara dimintai keterangannya, terlebih dahulu kami akan memeriksa identitas saudara. Nama lengkap saudara? Tririsma. Tempat tinggal? Tempat tanggal lahir? Bekasi 30 September 1997. Umur saudara? 29 tahun. Jenis kelamin? Perempuan. Kebangsaan Indonesia benar? Benar. Tempat tinggal? Blok 1 RT 9 RW 3 Desa Perkesen Kecamatan Prasokan Kabupaten Indramayu. Agama? Islam. Kerjaan? Ibu rumah tangga. Pendidikan? Apakah saudara mengajukan terdakwa? Kenal majelis hakim.
Ada hubungan darah? Ya, saya merupakan istri. Hubungan pekerjaan? Iya. Saudara saksi, apakah saudara bersedia memberikan keterangan pada persidangan hari ini? Sedia menjelaskan. Baiklah, sesuai dengan ketentuan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum saudara dimintai keterangannya, saudara akan diambil sumpahnya terlebih dahulu. Kepada Hakim anggota 2 mohon dibantu. Baik, silakan saudara berdiri di hadapan saya. Saudara saksi, ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini. Akan memberikan keterangan yang benar. Akan memberikan keterangan yang benar. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Tidak lain daripada yang sebenarnya. Baik, silakan saudara boleh berdebat. Baiklah, saudara telah disumpah. Oleh karena itu, saya meminta kepada saudara untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya, karena jika tidak, saudara akan disanksi dan dikenai ketentuan pasal 242 ayat 2 KUHP karena memberikan keterangan di bawah sumpah dengan ancaman pidana maksimal 9 tahun penjara. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baiklah saudara, apakah saudara mengerti kenapa saudara dihadapkan di persidangan ini? Mengerti yang mulia, karena saya menjadi saksi dari terdakwa dan saya merupakan istri dari terdakwa. Apakah saudara ikut terlibat dalam kasus ini? Ya, yang mulia. Telah hakim anggota satu, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah saudara tahu perbuatan yang dilakukan oleh suami saudara? Ya, saya tahu dan nggak nyangka bakal senekat itu. Kapan saudara mengetahui hal ini? Beberapa hari setelah suami saya pulang, tiba-tiba ada polisi datang ke rumah lalu menangkap suami saya. Cukup yang mulia. Baiklah, hakim anggota dua, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Apakah terdakwa tidak bercerita kepada saudara saksi perbuatannya? Tidak yang mulia. Setahu saya suami saya pulang membawa banyak uang merupakan upah dari kerjanya. Saya tidak menyangka kalau uang tersebut merupakan hasil dari tindakannya. Bagaimana tanggapan saudara ketika terdakwa membawa uang dengan jumlah banyak? Awalnya saya kaget mengetahui suami saya pulang membawa banyak uang. Namun suami saya menjelaskan, alhamdulillah hari ini dapat banyak rezeki dari kantor. Jadi saya percaya pada suami saya. Kebetulan kami memang sedang sangat membutuhkan uang untuk keperluan sekolah kami yang sudah menunggak. Namun saya tidak menyangka asal Baik. Penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia, silakan. Saudara saksi, bagaimana penilaian saudara saksi perihal perilaku terdakwa dalam kehidupan sehari-hari? Ya, suami saya merupakan orang baik dan sangat bertanggung jawab meskipun kami sedang banyak diuji. Tapi suami saya selalu menenangkan saya dan selalu optimis kalau setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Cukup majelis hakim. Penuntut umum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, apakah saudara tidak ada curiga terhadap terdakwa dengan jumlah uang yang dibawa? Saya sempat memastikan kepada suami saya dari mana asal uang sebanyak itu. Tapi suami saya meyakinkan bahwa ada rezeki lebih dari kantor yang bisa dipakai untuk kebutuhan anak. Saya menjadi yakin karena suami saya itu merupakan orang yang bertanggung jawab yang selalu mengupayakan berbagai hal untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Namun saya nggak nyangka kalau suami saya sampai nekat itu. Cukup yang mulia. Baik, saudara terdakwa satu, apakah saudara mengerti apa yang telah disampaikan oleh saudara saksi? Mengerti yang mulia. Apakah yang disampaikan oleh saudara saksi memang benar? Benar yang mulia. Saudara terdakwa satu, apakah akan bertanya atau menanggapi keterangan dari terdakwa saksi Tri? Ya, saya ingin menanggapinya. Silakan. Maaf Ma, Papa hilaf karena jujur Papa untuk memenuhi kebutuhan saat ini sangat sulit. Cukup majelis hakim. Baiklah, keterangan saudara dianggap cukup.
hukum karena pemeriksaan saksi sudah selesai. Silakan saudara dapat meninggalkan ruangan sidang. Saudara jaksa penuntut umum, apakah masih ada alat bukti dan saksi yang ingin diajukan? Cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah masih ada saksi dan alat bukti yang ingin dihadirkan? Cukup majelis hakim. Baiklah, karena tidak ada lagi alat bukti yang diajukan, maka dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa. Kepada saudara terdakwa 1, silakan duduk di tengah. Saudara terdakwa, meskipun saudara terdakwa tidak disumpah, namun saudara harus memberikan jawaban yang sejujur-jujurnya dari pernyataan yang diajukan, karena ini demi kepentingan saudara sendiri. Saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Apakah saudara mengerti mengapa saudara dimintai keterangan pada persidangan hari ini? Mengerti yang mulia, karena kasus yang saya lakukan yaitu menambahkan air ke dalam BBM yaitu Pertalite. Baik, Hakim Nomor 1, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Terdakwa sudah berapa kali saudara melakukan hal ini? Baru 1 kali. Cukup yang mulia. Hakim Nomor 2, apakah ada pertanyaan? Silakan. Baik, untuk umum apakah ada yang ditanyakan? Ada yang. Silakan. Terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apa alasan saudara mencampurkan BBM dengan air? Saya melakukannya untuk meningkatkan jumlah BBM yang bisa dipakai sehingga bisa mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Saudara terdakwa, apakah saudara mengenali barang bukti yang dihadirkan oleh diri saudara? Ya, saya tahu semua barang itu, tapi itu bukan milik pribadi saya. Apakah saudara mengetahui bahwa mencampur BBM dengan air adalah pelanggaran hukum? Ya, saya mengetahui bahwa tindakan tersebut melanggar hukum, tetapi saya tetap melakukannya karena ada alasan ekonomi. Cukup yang mulia. Baiklah. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ditanyakan? Ada yang mulia. Silakan. Terima kasih yang mulia. Terdakwa, apakah melakukan pencampuran BBM dan air karena ada tekanan atau paksaan dari pihak lain? Tidak ada, saya memilih tidak ada paksaan saya secara langsung, tetapi saya merasa tertekan karena ekonomi yang sedang sulit. Apakah Anda memiliki pengetahuan terkait resiko mencampur BBM dan air? Tidak, saya tidak memiliki pengetahuan teknis tentang resiko yang sebenarnya. Saya tidak menyangka dampaknya akan sebesar ini. Apakah Anda menyesali tindakan mencampur BBM dan air? Jujur, saya sangat menyesal. Saya sadar bahwa tindakan yang saya lakukan ini sudah banyak merugikan. Cukup majelis hakim. Baik. Terima kasih. Saudara terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada yang mulia, Silakan. Majelis Hakim, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum yang saya hormati, dari lubuk hati yang paling dalam, dari semua penyesalan yang saya rasakan, saya menyesali seluruh perbuatan saya dalam tindakan kejahatan ini. Dengan tulus mengakui kesalahan saya dalam mencampur BBM dengan air. Saya sangat menyesal perbuatan ini dan memohon maaf kepada semua pihak yang dirugikan. Tindakan ini saya lakukan karena keterdesakan ekonomi, bukan karena niat jahat. Saya adalah tulang punggung keluarga dengan tanggungan yang besar dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahan ini di masa depan. Saya memohon kepada majelis hakim untuk menetapkan hukuman yang seringan-ringannya agar saya dapat memperbaiki diri, menebus kesalahan dan memberikan kehidupan yang lebih baik untuk keluarga saya. Saya siap bertanggung jawab dan belajar dari pengalaman ini. Cukup yang mulia. Baik, terdakwa, kami akan mengingat hal tersebut. Baiklah, selanjutnya kepada terdakwa 2, silakan saudara duduk di tengah. Saudara terdakwa, meskipun saudara tidak disumpah, namun saudara tetap harus memberikan jawaban yang sejujurnya dari pertanyaan yang diajukan, karena ini demi kepentingan saudara sendiri. Saudara mengerti? Baiklah, apa yang Anda ketahui tentang tuduhan pencampuran BBM dengan air? Ya, saya mengakui saya telah mencampurkan BBM dengan air. Baik, Hakim Nomor 1, apakah ada pertanyaan? Tidak lebih mulia. Hakim Nomor 2, apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia? Silakan. Ya, terima kasih yang mulia. Saudara terdakwa, apakah Anda secara sadar mencampurkan BBM dengan air? Jika ya, tujuannya untuk apa? Ya, saya secara sadar mencampurkan BBM dengan air karena saya melakukannya untuk mendapatkan keuntungan lebih. Cukup yang mulia.
mulia, saudara terdakwa, berapa banyak BBM campuran yang saudara jual? Sekitar 1.300 liter. Apa benar bahwa tindakan saudara diketahui oleh pengawas? Ya benar, waktu itu Pak Bos memberitahu saya bahwa tindakan saya diketahui oleh pengawas. Berapa keuntungan yang saudara peroleh dari penjualan BBM yang tercampur dengan air? Sekitar 14 juta. Cukup yang mulia. Saudara penasihat hukum, apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang mulia? Silakan. Terima kasih yang mulia. Terdakwa, berapa uang yang Anda dapatkan dan digunakan untuk apa? Uang itu saya gunakan untuk membayar hutang-hutang saya karena kasus semakin besar. Hutang apa yang Bapak miliki? Waktu itu istri saya sakit, lalu saya melakukannya bukan karena untuk tindakan kejahatan, tetapi karena faktor ekonomi. Saya secara sadar mencampurkan BBM dengan air tersebut. Saya memohon kepada majelis hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya kepada saya. Apakah terdakwa menyesali tindakan mencampur BBM dengan air? Ya, saya sangat menyesali karena saya telah merugikan beberapa pihak. Cukup majelis hakim. Baiklah, saudara terdakwa, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada majelis hakim. Silakan. Yang terhormat penasihat hukum, jaksa penuntut umum, saya mengaku saya menyesali perbuatan yang saya lakukan ini telah merugikan banyak pihak, dan saya melakukannya bukan karena keinginan saya sendiri, tapi karena kebutuhan ekonomi. Saya meminta untuk diringankan seringan-ringannya hukuman yang majelis hakim berikan kepada saya. Cukup majelis hakim. Baiklah, terdakwa, kami akan mengingat hal tersebut. Baik, karena acara pembuktian telah selesai, maka acara sidang selanjutnya adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap dengan tuntutannya? Belum yang mulia, kami mohon waktu untuk menyusun. Apakah 1 minggu cukup untuk mempersiapkan tuntutan saudara? Cukup yang mulia. Panitera, 1 minggu dari sekarang, hari dan tanggal berapa? Rabu tanggal 24 Juli 2024 majelis hakim. Baiklah, saudara penuntut umum, Rabu 24 Juli 2024, apakah siap hadir di persidangan? Siap yang mulia. Penasihat hukum, Rabu 24 Juli 2024, siap hadir di persidangan? Siap majelis hakim. Karena penuntut umum belum siap dengan tuntutannya, maka sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali 1 minggu yang akan datang, yaitu hari Rabu 24 Juli 2024. Untuk itu, majelis hakim memerintahkan kepada jaksa penuntut umum untuk tetap menghadapkan terdakwa pada persidangan tersebut, dan saudara terdakwa setelah Anda tetap dalam tahanan. Sidang hari ini dinyatakan ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hakim Aula Tato siap? Siap dulu ya. Hakim Aula siap? Siap ya mulia. Panitera siap? Siap majelis hakim. Jaksa penuntut umum siap? Siap yang mulia. Nasihat hukum siap? Siap majelis hakim. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 306/Pinsus/2024/PN dengan terdakwa Dana Nasruddin alias Nana Bindullah dan Muhammad Apif alias Apif bin Ujang Suherman pada hari Rabu 24 Juli 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara sudah siap? Para terdakwa sudah siap dihadiri di persidangan? Siap yang mulia. Silakan dihadirkan. Baik, juga hadirkan terdakwa ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat majelis hakim. Baik, acara persidangan hari ini adalah pembacaan tuntutan oleh penuntut umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara siap dengan tuntutan saudara? Siap yang mulia. Baik, saudara terdakwa maupun penasihat hukum, silakan saudara perhatikan baik-baik dan dengarkan tuntutan yang akan dibacakan oleh penuntut umum. Kepada saudara penuntut umum, silakan untuk dibacakan. Terima kasih yang mulia, namun sebelumnya saya mohon izin memberikan sainannya. Silakan.
Kejaksaan Negeri Kota Bekasi untuk Keadilan. Surat tuntutan nomor register perkara PDM strip 54 garis miring 2 Romawi garis miring Bekasi garis miring 05 garis miring 2024. Jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Kota Bekasi dengan memperhatikan hasil pemeriksaan sidang atas nama terdakwa. Dengan identitas terdakwa 1 Nana Nasruddin alias Nana bin Juloh almarhum. Selanjutnya dianggap dibacakan. Kemudian terdakwa 2 dengan nama lengkap Muhammad Apip alias Apip bin Ujang Suherman. Yang selanjutnya dianggap dibacakan. Dengan dakwaan dianggap dibacakan. Berdasarkan keterangan saksi 1 Ananta Amudi Siganinggi. Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan saksi. Keterangan ahli dianggap dibacakan. Tanggapan terdakwa membenarkan keterangan ahli. Keterangan terdakwa dianggap dibacakan. Analisis fakta. Dari kesan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, alat bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa dalam perkara ini telah memperoleh alat bukti. Maka terlebih dahulu kami akan melakukan penilaian terhadap alat bukti tersebut apakah telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah sebagaimana ditentukan dalam pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana sehingga dapat digunakan untuk membuktikan unsur delik yang kami dakwakan kepada terdakwa. Dan selanjutnya dianggap dibacakan. Analisis yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan, maka sampailah kami kepada pembuktian mengenai unsur-unsur tindak pidana yang kami dakwakan, di mana dakwaan kami berbentuk kumulatif. Maka kami akan membuktikan dakwaan bahwa terdakwa memenuhi unsur delik melanggar pasal 54 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi, bagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, dengan Undang-Undang junto pasal 55 ayat 1 KUHP dengan unsur-unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1. Sehingga dengan demikian unsur kerugian terhadap masyarakat penerima BBM subsidi terpenuhi. Berdasarkan uraian tersebut, maka penuntut umum berkeyakinan bahwa terdakwa 1 Nana Nasruddin alias Nana bin Juloh almarhum dan terdakwa 2 Muhammad Apip alias Apip bin Ujang Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana setiap orang yang meniru atau memalsukan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah sebagaimana terulai dalam dakwaan. Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Berdasarkan uraian tersebut, di atas kami penuntut umum dalam perkara ini dengan memperhatikan ketentuan pasal 54 junto pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP serta ketentuan undang-undang bersangkutan menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan. Pertama, menyatakan terdakwa Nana Nasruddin alias Nana bin Juloh almarhum dan terdakwa Muhammad Apip alias Apip bin Ujang Suherman terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan BBM sebagaimana dakwaan primer.
setiap orang yang meniru atau memasukkan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar sesuai dengan dakwaan penuntut umum. Terdakwa telah melanggar pasal 54 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kedua, menghukum terdakwa Nana Nasruddin alias Nana Bintullah almarhum dan terdakwa Muhammad Apip alias Apip bin Ujar Suherman dengan pidana penjara selama 4 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan. 3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa Nana Nasruddin alias Nana Bintullah almarhum dan terdakwa Muhammad Apip alias Apip bin Ujar Suherman masing-masing sebesar 500 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut yang dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 3 bulan kurungan. 4. Menetapkan para terdakwa agar tetap dalam tahanan. 5. Menetapkan barang bukti dianggap dibacakan. 6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Demikian tuntutan pidana ini kami bacakan dan kami serahkan dalam sidang Pengadilan Negeri Bekasi pada hari ini Rabu 24 Juli 2024. Hormat kami Jaksa Penuntut Umum Fadlan Khairot Perangin-Angin SH. Cukupnya. Baik, saudara terdakwa bagaimana? Apakah saudara mengerti atas apa yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Mengerti, Yang Mulia. Apakah saudara akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang telah dibacakan oleh penuntut umum? Saya serahkan semua kepada penasihat hukum saya. Bagaimana saudara penasihat hukum? Apakah saudara akan mengajukan pembelaan? Benar majelis hakim, tapi izinkan saya untuk mensudah terlebih dulu. Apakah 1 minggu cukup untuk menyusun pembelaan saudara? Cukup majelis hakim? Panitera 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Rabu tanggal 31 Juli 2024 yang mulia. Penasihat hukum hari Rabu 31 Juli 2024 apakah bisa hadir di persidangan? Bisa majelis hakim? Penuntut umum hari Rabu 31 Juli 2024 apakah siap hadir di persidangan? Siap. Baiklah, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 31 Juli 2024 dengan agenda persidangan pembacaan pembelaan dari penasihat hukum. Untuk itu, pada penuntut umum untuk tetap menghadirkan para terdakwa pada persidangan selanjutnya dan saudara terdakwa status Anda tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Hakim Mahkota 1 siap? Siap yang mulia. Hakim Mahkota 2 siap? Siap yang mulia. Panitera siap? Siap majelis hakim. Jaksa penuntut umum siap? Siap. Penasihat hukum siap? Siap majelis hakim. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa dengan nomor perkara 306/Pidsus/LH/2024/PN Bekasi dengan Nana Nasruddin alias Nana Bintullah almarhum dan Muhammad Apip alias Apip bin Ujar Suherman pada hari Rabu 31 Juli 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah terdakwa siap dihadirkan di persidangan? Siap. Silakan hadapkan. Baik, petugas hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Baik, saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan hari ini? Sehat, majelis hakim. Baiklah, sesuai dengan acara sidang yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah pembelaan dari penasihat hukum, penasehat terdakwa. Saudara penasihat hukum, apakah saudara siap dengan pembelaan saudara? Siap majelis hakim. Baik, silakan bacakan saudara penuntut umum, silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Baik majelis hakim, izinkan saya memberikan salinannya. Silakan. Nota pembelaan dalam perkara pidana Pengadilan Negeri Bekasi, perkara pidana nomor 306/Pidsus/LH/2024 PN Bekasi. Perkenalkan saya Ratna Simanjuntak SHMH selaku penasihat hukum terdakwa Nana Nasruddin alias Nana Bintullah dan Muhammad Apip alias Apip bin Ujang Suherman berdasarkan surat kuasa tertanggal 20 Desember 2024
menyampaikan pembelaan atau pledoi untuk dan atas nama terdakwa. Terdakwa satu nama lengkap Nana Nasruddin alias Nana bin Duloh almarhum. Identitas lainnya dianggap dibacakan. Terdakwa dua nama lengkap Muhammad Afif alias Afif bin Ujang Suherman. Identitas lainnya dianggap dibacakan. Pendahuluan dianggap dibacakan. Tuntutan dianggap dibacakan. Fakta-fakta yang terungkap di persidangan dianggap dibacakan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan fakta-fakta hukum dan kenyataan sebagaimana di atas, maka izinkanlah saya selaku penasihat hukum terdakwa Nana Nasruddin alias Nana bin Duloh almarhum dan Muhammad Afif alias Afif bin Ujang Suherman untuk mengajukan kesimpulan dan pembelaan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa hal-hal yang meringankan terdakwa antara lain: yang pertama, terdakwa Nana Nasruddin alias Nana bin Duloh dan Muhammad Afif alias Afif bin Ujang Suherman bersikap sopan dan tertib selama mengikuti persidangan dan mengakui terus terang perbuatan yang dan menyesali perbuatannya. Yang kedua, terdakwa Nana Nasruddin alias Nana bin Duloh almarhum dan Muhammad Afif alias Afif bin Ujang Suherman belum pernah terjerat pidana dan belum pernah dihukum. Yang ketiga, terdakwa Nana Nasruddin alias Nana bin Duloh almarhum dan Muhammad Afif alias Afif bin Ujang Suherman merupakan tulang punggung keluarga. Yang keempat, terdakwa Nana Nasruddin alias Nana bin Duloh almarhum dan Muhammad Afif alias Afif bin Ujang Suherman dalam kesehariannya tidak berkepribadian yang buruk, dibuktikan dalam keterangan-keterangan saksi terdakwa Nana Nasruddin alias Nana bin Duloh dan Muhammad Afif alias Afif bin Ujang Suherman. Dari fakta-fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan yang telah berjalan dengan lancar dan telah diberikan kemudahan ini, maka saya sebagai penasihat hukum terdakwa Nana Nasruddin bin Abdullah dan Muhammad Afif alias Afif bin Ujang Suherman akan memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan memberikan putusan yang seadil-adilnya kepada terdakwa Nasruddin alias Nana bin Duloh almarhum dan Muhammad Afif alias Afif bin Ujang Suherman berkenaan memutuskan perkara ini sebagai berikut. 1. Membebaskan terdakwa dari dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum. Yang kedua, memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan nama baik, kedudukan dan harkat martabatnya. Yang ketiga, membebaskan biaya perkara kepada negara. Penutup dianggap sudah dibacakan. Bekasi, 29 Juli 2024. Hormat saya penasihat hukum terdakwa Ratna Simanjuntak SHMH. Sekian. Baiklah, karena telah mendengar pembelaan dari penasihat hukum, jawaban atas pembelaan dari penuntut umum, dan jawaban dari penasihat hukum, maka acara sidang selanjutnya yaitu pembacaan putusan oleh majelis hakim. Namun, majelis hakim perlu waktu untuk menyusunnya kepada saudara terdakwa 1 dan 2 sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Adakah yang ingin disampaikan? Ada, Yang Mulia. Silakan. Yang Mulia Ketua Majelis Hakim, jaksa penuntut umum dan seluruh hadirin yang saya hormati. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan pernyataan terakhir ini. Saya menyadari bahwa apa yang telah terjadi telah membawa dampak yang besar, baik bagi keluarga saya, masyarakat maupun pihak-pihak terkait. Saya dengan tulus memohon maaf kepada semua orang yang dirugikan atas perbuatan saya. Selama persidangan ini saya telah merenungkan semua tindakan saya dan menyelesaikan dengan sangat dalam. Saya menyadari bahwa kesalahan saya tidak hanya melukai orang lain, tetapi juga menghancurkan masa depan saya dan keluarga saya. Saya ingin memperbaiki diri dan menjadi pribadi yang lebih baik. Saya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk mempertimbangkan kondisi keluarga saya yang sangat bergantung pada saya. Saya adalah satu-satunya pencari nafkah bagi istri dan anak-anak saya yang masih kecil. Hukuman yang ringan dan akan memberikan saya kesempatan untuk memperbaiki hidup dan melanjutkan tanggung jawab saya sebagai kepala keluarga. Terakhir, saya berharap Yang Mulia dapat memutuskan dengan adil dan bijaksana sesuai dengan hati nurani dan keadilan yang berlaku. Saya menerima segala keputusan dengan penuh kesadaran dan siap bertanggung jawab atas segala konsekuensinya yang akan saya terima. Terima kasih Yang Mulia. Ya, saya meminta maaf kepada para pihak dan juga keluarga saya karena saya telah membuat malu untuk keluarga saya. Saya di sini akan berjanji akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya dan saya tidak akan mengulangi kejadian yang sama. Saya memohon kepada majelis hakim untuk mempertimbangkan keadilan seadil-adilnya dan saya akan mengikuti apapun keputusan yang majelis hakim berikan kepada saya
tersebut. Panitera, 1 minggu dari sekarang hari dan tanggal berapa? Rabu tanggal 7 Agustus 2024 yang mulia. Baik, bagaimana penuntut umum Rabu 7 Agustus 2024 siap hadir di persidangan? Siap yang mulia. Penasihat hukum Rabu 7 Agustus 2024 apakah siap hadir di persidangan? Siap majelis hakim. Baiklah. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Rabu 7 Agustus 2024 dengan agenda persidangan pembacaan putusan oleh majelis hakim. Untuk itu kepada penuntut umum untuk tetap menghadirkan para terdakwa di persidangan selanjutnya dan para saudara terdakwa status Anda tetap dalam tahanan. Sidang ditunda dan ditutup. Majelis hakim meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Majelis hakim memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hakim Anggota 1 siap? Siap yang mulia. Hakim Anggota 2 siap? Siap yang mulia. Paling tidak siap? Siap yang mulia. Jaksa penuntut umum siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Siap majelis hakim. Sidang lanjutan Pengadilan Negeri Bekasi yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa dengan nomor perkara 306/Pirsus/LH/2024/PN Bekasi dengan terdakwa Nana Nasruddin alias Nana bin Duloh almarhum dan Muhammad Apip alias Apip bin Ujang Suherman pada hari Rabu 7 Agustus 2024 dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Saudara penuntut umum, apakah saudara terdakwa siap dihadapkan di persidangan? Siap yang mulia. Silahkan dihadapkan. Baik, tugas hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Saudara terdakwa, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap? Saat majelis hakim. Baik, sesuai dengan acara persidangan yang lalu, maka acara sidang hari ini adalah pembacaan putusan dari para majelis hakim. Saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum, silakan saudara dengarkan dan perhatikan baik-baik. Putusan nomor 306/Pirsus/LH/2024/PN Bekasi demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Bekasi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para terdakwa. Nama lengkap Nana Nasruddin alias Nana bin Duloh almarhum selanjutnya dianggap dibacakan. Nama lengkap Muhammad Apip alias Apip bin Ujang Suherman selanjutnya dianggap dibacakan. Para terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Maret 2024. Para terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh penyidik sejak tanggal 28 Maret 2024 sampai dengan tanggal 16 April 2024. Perpanjangan penuntut umum sejak tanggal 17 April 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024. Penuntut umum sejak tanggal 22 Mei 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 10 Juli 2024. Majelis Hakim sejak tanggal 2 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan 29 September 2024. Menyatakan terdakwa 1 Nana Nasruddin dan terdakwa 2 Muhammad Apip telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana mereka yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan menyuruh atau memasukkan bahan bakar minyak dan gas bumi dan hasil olahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 1 sebagaimana diatur dan dirancang dalam pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah dirubah dengan pasal 40 angka 9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang cipta kerja dalam dakwaan tunggal penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Nana Nasruddin dan terdakwa 2 Muhammad Apip berupa pidana penjara selama 1 tahun 6 bulan dan pidana denda
sebesar 50 juta rupiah, subsidi air 3 bulan kurungan dikurangi selama para terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan tersebut bukan semata-mata sebagai pembalasan atas kesalahan para terdakwa, namun diharapkan dengan pemidanaan tersebut dapat menjadi pelajaran bagi para terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari. Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan sepatutnya serta dipandang adil apabila para terdakwa dijatuhkan pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa oleh penuntut umum bersifat kumulatif, maka selain dikenakan pidana penjara, kepada terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini. Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurungkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap ditahan. Menimbang bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan pasal 54 junto pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang junto pasal 55 ayat 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana serta peraturan perundang-undangan yang lain yang bersangkutan mengadili 1. Menyatakan terdakwa Nana Nasruddin alias Nana bin Dulo almarhum dan terdakwa Muhammad Apip alias Apip bin Ujang Suherman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan meniru atau memasukkan bahan bakar minyak sebagaimana dalam dakwaan alternatif penuntut umum. Kedua, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nana Nasruddin alias Nana bin Dulo almarhum dan terdakwa Muhammad Apip alias Apip bin Ujang Suherman. Oleh karena itu, dengan pidana penjara masing-masing 1 tahun dan denda sebesar 50 juta rupiah. Dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan selama 1 tahun 1 bulan. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan, menetapkan barang bukti dianggap dibacakan, membebankan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp5.000. Demikian putusan dalam sidangan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bekasi pada hari Rabu, tertanggal 4 September 2024 oleh kami, Novia Eliza SHMH sebagai Hakim Ketua, Dewi Solehatun sebagai Hakim Anggota 1 dan Amelia Rizky Fauji sebagai Hakim Anggota 2 masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu 11 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Atila Salsa Tujaro sebagai Panitera Pengganti dan pada pengadilan negeri serta dihadiri oleh Fadlan Khairi Berangin Angin SH sebagai penuntut umum dan para terdakwa serta penasihat hukumnya. Hakim Ketua tertandatangani. Hakim Anggota 1 tertandatangani. Hakim Anggota 2 tertandatangani. Panitera Pengganti tertandatangani. Baik, demikian putusan dari Majelis Hakim. Namun saudara penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukumnya mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam waktu 14 hari sejak dibacakan. Bagaimana saudara penuntut umum? Kami menerimanya, Pak. Bagaimana saudara terdakwa? Saya serahkan semua kepada penasihat hukum yang mulia. Bagaimana saudara penasihat hukum? Kami dalam pertimbangannya masih biasa. Baiklah, karena terdakwa dan penasihat hukum menyatakan akan mempertimbangkannya
maka putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap. Sidang pengadilan negeri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan khusus dengan nomor perkara 306/Pidana/2024/Pengadilan Bekasi dengan terdakwa Nana Nasruddin alias Nana bin Lulu almarhum dan Muhammad Apip alias Apip bin Ujang Suherman pada hari Rabu 7 Agustus 2024 dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis Hakim meninggalkan ruangan sidang. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon berdiri. Bisa masuk. Demikian dari kami dari kelompok 2 kelas 5 HTNA dengan simulasi sidang dengan nomor perkara 306 Pitsus LH 2024 PN Bekasi. Mohon maaf jika ada kesalahan dari kami. Sekian dan Terima kasih.